Tuhan ada dalam bait suci. Mari setiap kita datang dan penuh kerinduan untuk mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat di dalam tempat, mengalami kuasa kemuliaan. Datang dengan penuh kerinduan, naikkan pujian, penghormatan bagi Allah. Dia hadir di sini, dia mengurapi kita semua. Hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tengah-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus kuat kasihan. Rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, ada domba yang dikorbankan, layak untuk terima
Kau pribadi yang agung, Kau layak ditinggikan, diagungkan. Ini umat-umat-Mu, ini kami Tuhan, umat pilihan-Mu, tebusan-Mu, yang Kau pilih, Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Kami siap, kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau, karena nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, karena kepadamu telah diberikan nama yang olehnya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah di surga. Terima kasih Bapa, kami bersorak-sorai meninggikan mengagungkan nama-Mu yang besar itu. Umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau serukan namanya, kita mau bangkit, mau serukan nama Yesus, nama yang ajaib.
Kita Kejadian pasal 14 dimulai ayat yang ke-17. Judul berikutnya di sana adalah pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Sebelum pertemuan ini terjadi, diceritakan di sana bagaimana Abraham mengalahkan 4 raja dengan budak-budaknya yang berjumlah hanya 318 orang. Mereka dapat mengalahkan 4 raja dengan seluruh pasukannya. Dan dalam perikop ini ada 2 raja yang datang kepada Abraham. Saya akan bagikan, saya jelaskan ini sedikit, saudara. Raja yang pertama dikatakan di sana setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sahwe, yakni lembah raja. Yang kedua, Melkisedek Raja Salem. Perhatikan saudara terkasih. Ketika Abraham mendapatkan memperoleh kemenangan, ada 2 raja yang datang. Saya bahas dulu mengenai Raja Melkisedek. Raja Melkisedek, yaitu Raja Salem. Dia datang ngapain, saudara? Dia datang bawa apa? Dia datang membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi, dan dia berkata, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyuruh, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Salem, Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, datang ke Abraham bawa apa? Dia membawa roti dan anggur. Dan saudara yang terkasih, dan dikatakan diberkatilah Abraham. Saudara yang terkasih, biasanya kalau kita datang menghadap raja, kitalah yang membawa persembahan kepada raja. Iya, Pak ya? Kalau kita datang menghadap raja, kitalah yang datang untuk membawa sesuatu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada raja itu. Tapi di sini saudara yang terkasih, kepada kita diberitahukan Abraham tidak bawa apa-apa, tapi raja ini datang membawa roti dan anggur dan berkat Tuhan bagi Abraham. Saudara, kalau kita bicara tentang roti dan anggur, ini bicara tentang apa? Ini berbicara tentang kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Melkisedek gambaran daripada Yesus Kristus itu, saudara kita kasih. Dia yang mewakili Tuhan. Saudara kita kasih, perhatikan, Tuhan saudara dan Tuhan saja adalah Tuhan yang datang ini untuk memberkati saudara dan saya. Bukan untuk mengambil, meminta sesuatu dari saudara dan saya, tapi justru sebaliknya. Dia datang apa, saudaraku? Membawa roti dan anggur, memberikan roti dan anggur tentang kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan saudara perhatikan, raja yang kedua yaitu Sodom, Raja Sodom. Perhatikan apa yang dikatakan. Kita lihat ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya kau jangan berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Perhatikan saudara yang terkasih, Raja Sodom ini menggambarkan dunia ini. Apa yang diminta oleh Raja Sodom? Yang diminta oleh Raja Sodom adalah orang-orang. Dia minta jiwa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, iblis, setan, dunia ini gak peduli. Lu mau minta apa? Dia akan berikan semua kepada saudara. Dan dia akan minta nyawa saudara. Dia minta orang-orang saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Saudara kita kasih, kita lihat ada dua perbedaan. Yang satu raja yang ingin memberkati saudara, yang satu raja ingin mengambil sesuatu dari hidup saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan apa respon Abraham? Perhatikan apa respon Abraham, saudara yang terkasih. Apa? Perhatikan. Kembali kita ke belakang. Lalu dia memberkati 19. Lalu dia memberkati Abraham, kata diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tangan. Lalu Abraham memberikan kepadanya berapa, saudaraku? 1/10 dari semuanya. Saudaraku terkasih, persembahan persepuluhan itu bukan syarat, tapi respon kita. Ada persembahan yang kau bawa kepada Tuhan itu adalah respon saudara yang sudah menerima kehidupan, kekuatan, dan kesehatan atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya mengatakan, respon bukan syarat supaya kau diberkati, tapi bukan syarat diberkati, tapi persembahan persepuluhan adalah merupakan respon kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Tapi saya mengatakan kepada saudara yang terkasih, ketika Sodom meminta itu kepada Abraham saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mau bilang, aku tidak mau hartamu, ambil seluruh hartamu, supaya jangan nanti kau kelak berkata bahwa aku kaya oleh karena engkau. Kenapa saudaraku? Abraham tidak memberi orang-orang kepada dia karena dia tahu, dia sadar bahwa dia diberkati karena Tuhan yang sudah memberkati dia. Haleluya. Jadi oleh karena itu mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini mungkin bisa berikan kau banyak hal, tapi jangan pernah berikan hidup, berikan nyawa kepada dunia ini untuk mendapatkan isi dunia ini. Sebab saya berkatakan dunia ini adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Oleh karena itu mari saya ajak setiap saudara dan saya, ketika kau memberikan persembahan persepuluhan, ingatlah akan kemurahan Tuhan. Ketika engkau membawa persembahan persepuluhan, ingatlah akan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Setelah persembahan persepuluhan bukanlah syarat supaya kau diberkati atau supaya saudara tidak dikutuk, tapi persembahan persepuluhan adalah responmu kepada Tuhan. Persembahanmu kepada Tuhan itu adalah merupakan sebuah pengakuanmu kepada Tuhan. Engkau mengingat akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh sampai di awal tahun, di awal bulan Mei ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua oleh karena perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini. Kami tahu banyak hal yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kami. Banyak kemurahan Tuhan yang akan Tuhan pertontonkan, yang akan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap kami meresponinya dengan tetap mempercaya Tuhan bahwa Engkau-lah Bapa bagi kami, sumber bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami ingin meresponi apa yang sudah kami terima sepanjang bulan yang berlalu dengan membawa persembahan persepuluhan kami. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan membawa persembahan persepuluhan kami. Haleluya. Amin. Setiap perkataan firman itu mengandung janji. Dia berjanji akan senantiasa menyertai dan memberkati hidup, membawa kita untuk mengalami masa depan yang penuh dengan penghargaan.
Ayo mau percaya setiap janji-janji-Mu ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, menyatakan segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, ku
menjadi isi hati dan pikiranmu. Berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan dengan sederhana apa yang menjadi kerinduan, supaya umat-Mu mengetahui dan mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua, biarlah kiranya roh pewahyuan itu ada bagi setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar itu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi buat keluarga kerajaan semuanya. Puji Tuhan. Shalom Pak Tarija. Hari ini dapat bergabung kembali bersama dengan kita. Senang melihat Pak Tarija dengan seluruh keluarga besarnya yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu Wanti juga membawa semua anaknya, cuma suaminya belum. Minggu depan itu. Amen. Iya, ada beberapa yang dapat hadir. Mungkin ini di penghujung apa namanya? Lebaran, jadi mungkin pada liburan. No problem, tidak masalah. Angel. Aduh, kejutan surprise ya Angel ya. Bapak sangka kamu minggu depan, contohnya hari ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati kami Angel ya. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, yang dimana hidangannya adalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Seringkali orang-orang yang melakukan perjamuan ini itu menjadi kayak sebuah ritual saja, liturgis saja saudara. Tapi sebenarnya saya mau katakan kepada saudara, setiap melakukan perjamuan itu bukan sekedar sebuah liturgi atau ritual saja saudara, tapi sebenarnya perayaan bahwa perjamuan ini itu mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan pernah berkata bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, sehingga barang siapa yang percaya, menerima, memakan dan meminumnya dengan iman, saudara yang terkasih, ada kuasa kesembuhan, ada kehidupan yang mungkin hidup kita diwarnai dengan kematian, tapi ketika Engkau datang, ada kehidupan yang Tuhan akan janjikan buat saudara dan saya. Ada seorang hamba Tuhan cerita, ketika ada jemaatnya dibawa ke Singapura, dia diperkirakan sudah mati 5 hari, saudara terkasih, mati dalam mata begini. Tidak ada lagi ada kayak detak jantung yang normal, ada pembengkak, ada gumpalan daging atau bagaimana di paru-parunya dan juga di jantungnya, dan oksigen ke mana? Ke otaknya juga sangat jauh berkurang. Dan mungkin dokter sudah bilang saudara terkasih bahwa memang cabut selang-selang dia pasti akan mati. Sudah banyak rekan-rekan jemaat hamba Tuhan datang ke sana, sampai seorang hamba Tuhan dia datang. Dia dengar saudara terkasih dalam Tuhan di dalam satu negara yang lain, dia datang diberitahu, Pak, ini ada satu anak Tuhan yang sekarang di rumah sakit. Dan ketika dia datang saudara, dia melihat banyak selang-selang penuh di wajahnya ini, di mukanya, dan sudah mulai bengkak-bengkak. Saudara terkasih dalam Tuhan, hamba Tuhan ini datang dan dia bilang, Tuhan, apa yang aku lakukan? Dia tahu bahwa sudah banyak hamba Tuhan berdoa sama orang ini, pendeta, para pendoa datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dia sharing dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, saudara terkasih, apa yang Tuhan minta? Yaitu untuk melakukan perjamuan. Orang ini sudah tidak sadar, hampir 6 hari tidak sadar, muka udah bengkak-bengkak. Dokter bilang ini sebenarnya sudah mati, oksigen pun di otak sudah tidak berjalan dengan baik, sangat minim sekali. Tapi saudara dia dengan beberapa rekannya, saudara terkasih, mereka angkat perjamuan di hadapan Tuhan. Tubuh adalah benar-benar makanan, darah adalah benar-benar minum. Kami percaya ini adalah merupakan sebuah peringatan atau membawakan mengingatkan tentang kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mereka makan, orang banyak enggak, karena mereka melakukan itu saudara terkasih.
Jadi seolah-olah mereka yang menggantikan orang ini melakukan perjamuan. Mereka makan, saudara terkasih, mereka doa, haleluya, amin. Mereka pulang. Dan saudara terkasih, besoknya para dokter kaget. Kenapa saudara penyumbatan apa katanya gitu yang membuat tidak oksigen atau darah tidak bisa berjalan masuk dengan lancar ke jantung, ada karena apa? Terus oksigennya tidak ada istilah dokter saya kurang ini saudara terkasih dalam Tuhan. Dan mereka tidak melakukan apa-apa itu lagi saudaraku. Dan yang kedua mereka lihat bahwa akhirnya ini pasien ini dianggap sudah mati itu bisa pulih dan bahkan sehat. Dan itu adalah seorang ibu dengan 2 orang anak dan dia sudah sangat sehat. Sekarang saudara terkasih, saya mau katakan begini bahwa tidak ada ketika kita menerima perjamuan tidak langsung hal itu seperti itu terjadi, tapi kadang langsung mujizat itu terjadi. Itu untuk membentuk karakter kita, untuk kita semakin mengenal siapa Tuhan. Tapi tujuan dari benar-benar melakukan perjamuan kudus ini adalah mengingat tentang kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dia yang sudah mati di kayu salib dengan mengorbankan dirinya menggantikan saudara dan saya. Saudara kita yang dipakukan, kita yang dicambuk, kita yang disalib, kita yang sebenarnya memakai mahkota duri, kita yang dicaci maki, ditopak dan lain sebagainya. Tapi dia menggantikan posisi saudara dengan dia mati di kayu salib. Jadi saudaraku, perjamuan ini adalah mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Saudaraku, boleh tidak kita melakukan perjamuan kudus setiap hari? Boleh, 1 hari 3 kali juga boleh. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, saudara bisa di rumah mengangkat perjamuan, angkat roti, angkat anggur di hadapan Tuhan. Karena ketika kamu melakukan perjamuan, itu artinya kau sedang mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mengingatkan tentang kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dan ada janji Tuhan di dalam setiap perjamuan yang kita lakukan. Nah saudara terkasih, ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada kita bersatu kawan mengenai perjamuan. Perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan. Katakan, perjamuan adalah perayaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, perjamuan ini dimulai. Kenapa saya katakan ini adalah merupakan sebuah perayaan? Karena dengan melakukan perjamuan ini mengingat bangsa Israel, mengingat pertama gitu, bangsa Israel mengingat tentang apa saudara terkasih? Tentang mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan bilang gini, sebelum mereka keluar, Tuhan bilang gini kepada bangsa Israel, supaya mereka mengambil kambing domba dipotong, disembelih dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-12 bahwa ini menjadi permulaan bulan bagi kalian, dan saudara terkasih dikatakan ini akan menjadi sebuah perayaan yang harus dirayakan setiap tahunnya. Ada amin? Jadi perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan. Jadi kalau kita bicara tentang perayaan itu meriah atau tidak? Antusias tidak kita melakukan. Sebenarnya kita antusias, tapi seringkali beberapa aku perhatikan jemaat ketika di minggu pertama perjamuan banyak alasan. Saya khawatir apakah karena di hari yang pertama juga kita membawa persembahan persepuluhan, sehingga kita nggak datang perjamuan karena pikir wah nanti di persembahan persepuluhan. Saya berdoa tidak seperti itu. Karena sekali lagi saudara terkasih, persepuluhan saudara yang merupakan sebuah respon kepada Tuhan. Ada pernah orang bertanya, Pak, kenapa perjamuan plus dengan persembahan persepuluhan? Sebenarnya saudara, kenapa kita buat kayak gitu? Sebenarnya kejadiannya di dalam Kejadian pasal yang tadi saya bilang, Melkisedek bawa apa? Roti anggur. Dia bawa perjamuan. Ngerti nggak saudara? Siapanya yang respon apa? Responnya dengan apa? Memberi atau membawa persembahan persepuluhan. Maka setiap minggu pertama kita ada perjamuan dan juga membawa persembahan persepuluhan. Itu respon kita. Akan apa saudara? Roti dan anggur itu bicara tentang kehidupan. Bicara tentang apa lagi? Kekuatan. Bicara tentang kesehatan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki kehidupan, kalau saudara tidak kuat, saudara tidak sehat, saudara bisa melakukan sesuatu yang baik buat hidupmu? Tidak bisa. Berapa hari yang lalu saya lemas sekali saudara yang terkasih. Tak kenal mungkin masuk angin itu gimana? Makan malas. Ingat makan mau muntah. Jadi aktivitas itu terganggu. Ada sempat saya harus janji sama seseorang, saya harus layani dia.
saudara terkasih. Tapi saya tidak bisa, kenapa? Aduh, apa ya seperti ini? Dan saudara tahu nggak? Kalau saudara kurang sehat, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Iya apa ya? Ada men? Jadi saudara terkasih, kenapa kita buat? Maka Lasnya bilang gini, saudara, perjamuan dan persembahan persembahan. Perjamuan saudara adalah merupakan sebuah perayaan. Perayaan di mana saudara? Tuhan sudah menyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Perjamuan merupakan sebuah perayaan di mana saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang terhukum. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dibebaskan dan dilepaskan dari hukuman itu. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan di sana, Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi bagi saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya katakan perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan. Sebab saudara dan saya tidak lagi berada di bawah penghukuman. Saudara orang-orang merdeka, saudara tidak lagi berada di bawah kutuk, tapi saudara di bawah perjanjian berkat. Oh pada amin. Kita yakin? Orang lain bisa saudara dikutuki, oh pakai nenek kau, saudara terkasih. Ketika saudara dalam Kristus, saya mengatakan mau 1 turunan, 2 turunan, 7 turunan, bahkan sampai 10 turunan pun saudara terkasih. Ketika saudara dalam Kristus, maka segala kutuknya sudah diputuskan. Turunan yang ada, aku tidak tahu, mungkin ini turunan terakhir saya. Tapi di atas saya, rata-rata orang tuaku, bapakku, bapaknya bapakku, bapaknya kakekku, bapaknya kakekku, itu rata-rata banyak yang mati karena stroke, darah tinggi. Tapi puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak pernah ngalamin stroke dengan darah tinggi. Haleluya. Karena saya sudah dalam Kristus, maka segala kutuk itu tidak lagi. Itu oleh karena itu saya bilang, perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan. Katakan perayaan. Sebab saudara terkasih, sebab di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya tidak lagi berada di dalam hukuman ataupun di bawah kutuk. Kalau ada yang bilang orang saudara orang yang dikutuki karena entah apapun alasannya, bilang, oh itu katamu, tetapi kata Tuhan, kata firman Allah di dalam Yesus, aku adalah orang yang diberkati. Tempat itulah tempat yang terkutuk, tapi karena saudara orang diberkati, maka tempat yang terkutuk menjadi diberkati. Saya mau tanya, yang kudus, yang suci, kalau ketika ketemu yang kudus dan suci, yang berubah apa? Yang kudus dari suci, yang kudus sama yang najis. Ketika ketemu, mana yang apa yang terjadi? Yang kudus dari najis atau yang najis dari kudus? Yang najis dari kudus, tolong katakan. Yang najis dari kudus. Ketika yang najis bertemu dengan yang kudus, tolong katakan. 1, 2, 3. Nah, kalau yang kudus ketemu dengan najis, berubah jadi najis. Siapa? Angkat tangan. Yang kudus ketemu najis, yang kudus berubah jadi najis. Angkat tangan. Jadi yang benar mana? Yang kudus berubah jadi najis ketika yang kudus ketemu dengan najis, atau yang najis berubah yang kudus ketika mereka ketemu. Yang benar mana? Semua benar, Pak. Kok semua benar? Nggak ada yang semua benar. Cuma satu yang benar. Yang benar adalah yang najis berubah jadi kudus. Makanya ketika saudara bersentuhan bertemu dengan Tuhan, saudara yang najis ketemu dengan yang kudus, saudara menjadi orang kudus. Ada amin? Haleluya. Makanya dikatakan kalau Imam Rajani bangsa yang kudus. Kenapa? Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, itu artinya saudara yang najis menjadi kudus. Jadi saya mau katakan saudara orang kudus di dalam Tuhan. Sehingga ketika saudara bertemu dengan tempat yang najis, tempat yang terkutuk, maka tempat yang najis dan terkutuk menjadi kudus atau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Kantong saudara najis dah. Pegang gini, jadi kudus. Haleluya. Pikiran saudara kan najis dah. Setelah oh jadi kudus. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ngerti tidak saudara? Jadi paham, dari perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan. Sebenarnya saya tidak melakukan perjamuan setiap minggu pertama, setiap bulannya. Itu adalah merupakan sebuah kesukaan buat saudara dan saya. Sebab apa saudara terkasih? Sebab itu bicara tentang kasih Tuhan yang sudah membebaskan saudara. Makanya daerah saya tanggal 17 Agustus Indonesia atau semua bangsa-bangsa yang mempunyai perayaan hari kemerdekaan mereka rayakan dengan sukacita. Iya apa ya? Kenapa mereka rayakan
demikian saudaraku, telah merupakan sebuah sukacita yang besar. Jadi saya mau katakan kepada saudara, perjamuan itu adalah merupakan sebuah perayaan yang harus kita rayakan dengan sukacita. Tepuk tangan. Yang kedua, saya ambil kacamata saya. Yang kedua, perayaan itu apa? Perayaan itu adalah bukti bahwa Tuhan telah menyelesaikan hutang dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena itu saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang berhutang. Sebab seluruh hutang saudara sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pasal 2 ayatnya yang ke-14 ya. Kolose pasal 2:14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan membakukannya pada kayu salib. Semua kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Kepada siapa? Kepada siapa saudara berhutang? Kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa. Semua kita berhutang oleh karena dosa-dosa kita. Dan hutang itu saudara yang terkasih, darah binatang tidak mungkin bisa dapat menyelesaikan hutang saudara. Dia tidak dapat menghapus, menutupi dia, tapi tidak menyelesaikannya. Semua ritual keagamaan yang melibatkan sebuah persembahan dalam perjanjian lama itu adalah merupakan bayangan dari apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hutang kita kepada Bapa itu tidak pernah selesai oleh darah binatang. Dosa saudara dan dosa saya hanya dapat selesai melalui apa? Melalui darah Yesus. Dan Yesus telah lakukan itu. Yesus lakukan itu. Dia membayar dengan harga yang tunai, harga yang lunas, saudara yang terkasih. Coba kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dengan cara apa saudara? Perhatikan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada men? Jadi kalau kita melakukan perjamuan itu mengingatkan saudara dan saya, atau itu adalah merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan telah menyelesaikan hutang-hutang dosa saudara dan hutang-hutang dosa saya sekali untuk selama-lamanya. Apa dosa yang terbesar yang saudara tahu? Apa dosa yang terbesar saudara tahu? Apa? Apa? Iya. Yang itu komsel pasti tahu. Atau enggak sama kohek? Oh, yang jalan sama saya. Ya saja, siapapun yang jalan sama saya sudah khotbahin atau saya suka sharing firman Tuhan. Saudara kita kasih dosa yang terbesar, bukanlah mencuri, membunuh, apalagi saudara kita kasih
menipu, berbohong, menginginkan apa orang punya orang lain, berzina dan lain sebagainya. Itu bukan dosa yang besar. Dosa yang terbesar adalah dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saya ada pernah ribut dengan ada teman hamba Tuhan. Mereka kayak menjadi hakim yang paling kayak merasa paling kudus dan paling suci karena ada rekan dan teman yang jatuh di dalam dosa berzina, ketangkap dan ketahuan. Mereka cerita ngomong setelah interogasi sampai kita ketemu, aku dengar mereka cerita. Saya bilang begini, ayo jangan jadi hakim, jangan jadi hakim. Tuhan paling benci kalau dengan orang yang saudara, bukan kepada orang berdosa, tapi Tuhan paling benci dengan orang munafik. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tuhan paling benci dengan orang munafik. Saya bilang begini, kita tuduh dia seperti itu, tapi coba saya tanya sama kamu, apa dosa yang terbesar? Sebenarnya dosa yang terbesar adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bahkan melahirkan tindakan-tindakan yang bodoh, termasuk zina, masuk mencuri, berbohong, menipu, tidak jujur dan lain sebagainya. Saya bilang kayak gini, coba kamu jujur, aku lihat laporan perbuatan kalian di gereja, masa laporan perbuatan setiap bulan 100.000, 50.000, 110. Kan kalian ada yang pegawai di gereja, ada usaha, gereja kau bisa jemaat banyak, tapi persembahan laporan perbuatan dinulis 100.000, 110.000. Kenapa kau lakukan itu? Karena kau tak percaya kepada Tuhan, sehingga kau kasih persembahan persembahan cuma kasih segitu. Saya bilang nih, apa bedanya kau dengan itu teman yang itu berzina? Paham tak maksud saya? Ya. Paham? Jadi saudara itu terkasih dalam Tuhan. Dosa yang terbesar bagi gereja di akhir zaman adalah ketidakpercayaan kita. Ketidakpercayaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah membayar hutang-hutang dosa kita. Ada amin? Seringkali saudara itu terkasih dalam Tuhan, kita sering menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, ngapain saudaraku? Setiap hari aku dosa. Pernah ada satu di kapal saudara aku terkasih, rombongan misi lah kayak gitu saudara aku terkasih, ketemu di satu kapal. Mereka senang puji Tuhan, bikin 2 pagi. Dan 2 pagi saudara terkasih, amin amin. Bapak dalam surga dalam nama Yesus, terima kasih kayak gini Tuhan karena sudah berkati kami. Tuhan ampuni juga segala dosa dan pelanggaran kami. Terus apa tuh gini, dosa apa yang kawan ini? Terus iseng dia, bro, kau ngintip istriku dari mana kau takut kau dosa tidak? Saudara yang terkasih kan, sedikit pengakuan dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang begini saudaraku, engkau sadar kalau kita harus mengerti bahwa saudara saya tidak lagi berhutang dosa kepada siapapun. Haleluya. Ada men, saudara terkasih. Bukan berarti ketika kau salah, bukan berarti saudara tidak perlu akui. Tetapi yang saudara datang kepada Tuhan saudaraku, bukan kumis-kumis, tapi bilang kayak gini, Tuhan aku tahu salah dan aku mengerti firman Tuhan berkata bahwa darahmu tercurah untuk menguduskan dan menyucikan aku. Ada men? Saudara yang terkasih. Tapi berapa banyak kita pengakuan yang kita datang kepada Tuhan adalah akibat karena kita selidiki. Roh Kudus selidikilah hati. Hei, saudara yang terkasih, Tuhan kita bukan seperti apa ya bilangnya? Bukan KPK. KPK lu dosa, bukan yang suka ngintip-ngintip apa kesalahan. Apalagi ada selidiki anakku, terus lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Saya mau beritahu sama saudara, kalau benar itu lagu itu saudara lakukan jadi 2 dalam pengakuan. Saya mau katakan saudara manusia paling sial di muka bumi ini karena saudara orang yang tidak pernah bisa mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Ya Pak ya? Yang perlu kau sadari adalah engkau lah pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Oh gak ada aneh. Kalau saudara terus bangun kesadaran itu dan saudara percaya kalau pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai, saya percaya yang baik, percaya yang benar tentang itu akan membuat dirimu akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara bayangkan saudaraku,
Kalau setiap hari saudara diintip-intip, si Aco ini mau apa ya? Lagi apa matanya kemana ini? Kita yang merasa diawasi gimana rasanya? Risih, gak enak banget, merasa gak bebas, gak merdeka saudara terkasih. Lama-lama jadi kesel juga kan? Sama saja ya, diawasi juga diawasi tetap aja. Jadi saudara terkasih, tapi coba umpama saudara Aco merasa, biar aku perhatikan, aku kasih, aku cintai, aku bang. Saya percaya saudara terkasih, Acoy yang sadar bahwa dia begitu sangat ku kasih, ku sayang, ku perhatikan. Saudara terkasih, ketika dia lemah aku kuatkan, ketika dia kekurangan aku beri. Saya percaya saudara, Acoy tidak akan hidup kurang ajar. Ya Pak ya? Tapi karena apa? Karena dia merasakan kasih Tuhan begitu kuat buat dia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kepada saudara, percayalah bahwa segala hutang dosa saudara sudah beres, dilunasi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga setiap saudara saya bukan lagi orang-orang yang berhutang kepada dosa, tapi setiap saudara dan saya harus hidup buat Tuhan yang sudah membereskan seluruh hutang saudara dan saya. Yang ketiga, perjamuan adalah jalan buat saudara dan saya untuk menerima penerimaan Tuhan, kesembuhan serta berkat Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sekali lagi saya katakan, perjamuan adalah merupakan jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita menerima penerimaan dari Tuhan, kesembuhan dan berkat Tuhan secara rohani dan jasmani. Dengan melalui perjamuan ini, Tuhan mau beritahukan kepada saudara bahwa saudara sudah diterima oleh Tuhan. Melalui perjamuan ini juga, saudara terkasih dalam Tuhan, berhak untuk menerima kesembuhan dan berkat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Persoalannya saudara terkasih adalah seringkali saudara dan saya ketika melakukan perjamuan ini, saudara hanya melakukan sekedar karena ini ritual. Minggu pertama ya sudah kita lakukan. Sebenarnya saudara terkasih, bahwa setiap saudara melakukan perjamuan itu adalah merupakan sarana buat saudara dan saya untuk mengingat pertama saudara, engkau diterima oleh Tuhan. Yang kedua, ketika engkau menerima perjamuan, engkau mendapatkan kesembuhan dan juga berkat jasmani. Ini yang terjadi. Ini kita kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa? Mereka sadar mereka telanjang. Sebelumnya mereka sudah telanjang atau tidak? Hah? Ya benar. Tapi ayat itu bilang gini, mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Sebelumnya berarti nggak telanjang dong? Telanjang tapi nggak tahu. Telanjang tidak. Saya mau bilang ini saudara, saya mau bilang ini saudara. Kenapa ada baru ketika jatuh dalam dosa mereka baru sadar, mereka baru tahu bahwa mereka telanjang. Bahwa selama ini mereka nggak sadar, mereka nggak bisa kesadaran. Saudara terkasih, saya mau katakan kepada saudara selama ini sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka itu pakai baju, mereka nggak telanjang. Mereka pakai jubah apa? Jubah kemuliaan Tuhan. Jubah kemuliaan Tuhan menyelimuti Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan mereka, sebab ada jubah, ada baju kemuliaan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, jubah itu saudara terkasih rusak, koyak, robek saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga mereka kaget, yeay, telanjang. Dan mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan apa? Dengan daun. Artinya saudara terkasih. Tapi Tuhan, ini dia. Tapi Tuhan apa yang dilakukan Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, Dia panggil Adam dan Hawa.
Dan dia memberikan pakaian bagi mereka dengan apa? Kulit binatang. Tentunya saudara, ketika Tuhan mengambil kulit binatang, ada darah yang dicurahkan. Ya Pak ya? Ada darah yang tertumpah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang kepada saudara, Adam dan Hawa yang menutupi ketelanjangan mereka pakai daun, Tuhan ganti dengan kulit binatang. Ada darah yang dicurahkan, ada pengorbanan, ada pertumpahan darah, saudara yang terkasih. Dan jubah kulit itu diberikan kepada mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan mulai saat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, Adam dan Hawa, manusia pertama ini, melakukan hubungan komunikasi ibadah mereka dengan Tuhan. Selalu dengan apa? Selalu dengan persembahan, yang dimana darah ada yang dicurahkan, ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, kalau saudara baca dan kitab Kejadian adalah perjanjian lama, khususnya sebelum masuk hukum Taurat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan bapak-bapak orang beriman, saudara selalu melakukan hubungan, melakukan ibadah mereka, selalu ada persembahan. Ya Pak ya? Selalu ada persembahan, dan selalu ada persembahan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka dapat persembahan, mereka dapat bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika mereka menghadapi peperangan, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika Filistin sudah mulai mendekati orang Israel datang kepada Samuel, dan Samuel mengatakan, mengambil anak lembu sapi dan mengorbankan itu kepada Tuhan, dan Tuhan melawat mereka, memberikan guntur sehingga membuat orang Filistin takut, dan mereka takut dan bingung, saudara terkasih, apa yang terjadi. Dan akhirnya peperangan terjadi, dan orang Israel dapat memperoleh kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, mulai sejak itu Adam melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Dan saya percaya Adam dan Hawa itu mengajarkan kepada anak-anak. Apa yang terjadi? Cerita Kejadian pasal 4. Siapa? Kain dan Habel. Kain, Habel sama-sama membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Memang Habel itu adalah seorang gembala, sedangkan Kain dia seorang petani. Kita berpikir gini, kan wajar Pak, petani bawa ini, gembala bawa ini. Saudara yang terkasih, saya mau katakan ini bicara tentang sebuah ibadah, di mana Allah sudah mengajarkan setiap ibadah itu selalu berhubungan pertumpahan dan darah, ada persembahan yang harus diberikan. Oleh karena itu Roma pasal 12 ayat yang pertama mengatakan demikian, ibadah yang sejati selalu berhubungan dengan persembahan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu selalu berhubungan dengan persembahan, apapun nama persembahan. Tapi motivasi dasar saudara dan saya ketika membawa persembahan saudara kepada Tuhan, itu yang sangat menentukan, saudara, apakah ibadah itu menjadi ibadah yang sejati atau tidak. Berapa banyak kita gereja dari minggu mengatakan, berikanlah persembahan supaya kau diberkati. Jadi alasan pertama berikan persembahan supaya kau diberkati. Saya mengatakan kalau kau memberikan persembahan supaya kau diberkati, itu bukan ibadah yang sejati. Ada yang kedua berkata gini, berikan persembahan, bukti kau sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, buktikan kau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara belum bisa memberi, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengatakan, terus kau bilang kalau kau nggak bisa memberi, kau tidak diberkati, engkau sedang menghina kasih Bapa yang begitu besar atas hidup. Kalau kau mau bilang saudara terkasih, bukti kau sebagai anak Allah, berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kalau mungkin saudara belum bisa memberi, engkau sedang menghina saudara terkasih Bapa yang sudah memilih engkau dan menjadikan engkau menjadi anak. Ada lagi yang baru saudara bilang kayak gini, berikan persembahanmu saudara untuk saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara belum bisa memberi, berarti saudara tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya mengajak kepada saudara, ibadah yang sejati ingat selalu berhubungan dengan persembahan. Dan saya mau katakan kepada saudara, motivasi kau memberikan persembahan itu menentukan ibadah sejati atau tidak. Motivasinya harus apa? Perhatikan ayat yang di atasnya. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menyerahkan kamu. Jadi motivasi saudara dan saya memberikan persembahan bukan karena supaya diberkati, bukan supaya diakui sebagai anak Allah, bukan supaya engkau dianggap mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Engkau sudah alami dan terima kemurahan Tuhan.
kebaikan Tuhan di dalam hidup. Kalau hari engkau kuat, sehat, dan tetap memiliki bisa menghirup udara yang segar, saudaraku, itu bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup. Jadi aku memberi bukan supaya karena hal itu, tapi karena kemurahan Tuhan yang sudah kuterima, dan kemurahan Tuhan itu lebih daripada itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Itulah yang mendorong memotivasi saudara dan saya untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Kain ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan? Kain cuek, Kain masa bodoh. Dia membawa persembahan kepada Tuhan, tapi bukan dengan apa yang seperti diajarkan oleh papa dan mama. Saudara yang terkasih, yang terjadi, saudara, persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Saudara yang terkasih, berapa banyak saudara dan saya ketika saudara datang untuk menikmati perjamuan, saudara hanya datang untuk cuma sekedar engkau melakukan, yang penting terima saja, ini sudah aturan, ini sudah liturgi gereja, ya terima saja dan lain sebagainya. Saudara cuek, saudara masa bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bilang begini, Pak, boleh tidak kita melakukan perjamuan kudus sendirian di rumah? Silakan, tidak harus dengan mereka. Itu cuma peraturan liturgi, nggak ada Alkitab bilang begitu. Tapi kalau satu komunitas seperti kayak gini perlu ada pendeta. Tapi saudara bisa tetap di rumah setiap hari, silakan. Bisa ada saudara lakukan 3 kali satu hari, silakan. Karena ketika kau melakukan itu artinya kau mengingat tentang kasih Tuhan, mengingat Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya, amin. Dan saudara, seringkali kita seperti Kain ini, saudara terkasih, seperti Kain, masa bodoh. Ya sudahlah, lakukan perjamuan saja perjamuan, kita terima. Tanpa ada saudara terkasih sebuah pemahaman pengertian yang benar tentang sebuah perjamuan. Bahwa perjamuan ini serius di mata Tuhan. Karena perjamuan ini bercerita tentang apa? Tentang kasih Tuhan yang begitu besar bagi saudara. Jadi perjamuan ini, saya terima nanti perjamuan saudara. Ingatlah tentang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup saudara dan saya. Ingatlah tentang ketika makan perjamuan saudara, ingatlah Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan engkau hari ini. Haleluya. Ketika engkau makan perjamuan saudara terkasih, engkau bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Kau ngomong dengan Tuhan. Kau jadikan momen perjamuan ini untuk membawa saudara terkasih dalam Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang apa yang kau alami, yang kau rasakan. Engkau datang kepada Tuhan. Akan roti, akan anggur di hadapan Tuhan. Saya bilang engkau berkata mesra, engkau berkata dengan penuh kasih, dengan kerinduan dengan Dia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini mengingatkan aku tentang kasih, tentang janji yang ada selalu buat aku, yang akan menopang aku, yang tidak akan membiarkan aku sendiri. Atau mungkin saudara terkasih, engkau dalam amalan sakit, saudara engkau bisa mengangkat roti. Tuhan, engkau tahu tubuhku, aku tahu tubuhmu hancur menjadi pilur-pilur, supaya aku yang datang kepada menerima kekuatan, kami menerima kekuatan dan kesembuhan daripada. Atau saudara menghadapi jalan buntu dan sebagai pacar saudara terkasih, angkat perjamuan. Ingatlah bahwa Tuhan Bapa yang peduli terhadap saudara dan saya. Haleluya. Atau saudara sedang lagi berada di persimpangan jalan, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ketika Bapak bercerita, engkau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang dalam persimpangan jalan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan tolong aku, berikan hikmat, tuntunan, supaya mengambil keputusan bukan karena sekedar aku suka, aku senang,
Bukan sekedar itu mendatangkan keuntungan sesaat, tetapi saudara aku mau kok bawa keputusan ku ambil jalan persimpangan jalan ini Tuhan. Ini tuntunanmu pimpinan. Amin. Jadi saudara terkasih, mari setiap kau melakukan perjamuan, ingatlah karena merupakan sebuah kasih Tuhan yang begitu besar bagi saudara dan saya. Mari jangan seperti Habel yang masa bodoh dan cuek. Dia pikir dengan dia kasih persembahan sudah pasti Tuhan kan. Sudah berpikir sudah kalau perjamuan pasti kejadian Tuhan kan bila aku diberkati. Tidak, saudara, bukan. Engkau harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Dan engkau percaya bahwa Dia mengasihi, mencintai, bahwa Dia peduli dengan engkau. Tuhan mau setiap saudara dan saya menyadari bahwa Dia ada selalu kuasa dalam saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati. Mari Roh Kudus Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap kami yang sudah berkenan. Hari ini kami bersyukur kami boleh diundang dalam sebuah perjamuan yang dimana hidangan adalah tubuh dan darahmu sendiri. Engkau yang memberkati perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur kepada dan berkat bagi pelayan yang sudah maju. Darah sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekarang kita dengan pujian darahmu sucikanku, darahmu suci. Bagi saudara yang sudah menerima, silakan. Darahmu beri
Ada bagian firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan terkutuk kalau dia menerima perjamuan dengan tidak layak. Apa yang dimaksud di sini? Seringkali orang berpikir, oh dia belum dibaptis Pak, oh dia belum berumur 12 tahun Pak. Memang peraturan gereja 12 tahun ke atas. Tetapi saudara terkasih, sekarang sudah banyak gereja dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga melakukan perjamuan kudus. Saudara, jadi siapakah yang tidak layak menerima perjamuan? Adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, yang tidak mengakui pengorbanan Kristus Yesus sempurna di kayu salib. Saya percaya bahwa setiap kita di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya kita orang di sini adalah orang yang percaya bahwa pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu itu sempurna untuk menebus saudara dan saya. Ada amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang ada di tangan kanan saudara, angkatlah tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sekarang adalah cawan yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini kalau merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya.
dalam surga kami bersyukur Anakmu firman menjadi manusia Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tertumpah hapus dosa kami. Terima kasih pengorbanan yang sempurna. Kami bersyukur hingga Yesus layak disebut Tuhan dan Raja karena Dia menanggung segala dosa kami. Kami percaya bilur-bilurnya sembuhkan penyakit kami, kelemahan kami. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari-hari ini oleh hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan penuh kuasa, dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Jadikanlah firman ini menjadi rema ya Tuhan bagi kami yang kasih, sehingga kami pulang membawa sesuatu yang baru dan dahsyat, membawa pelita bagi jalan kami, membawa tongkat bagi perjalanan kami. Karena di luar sana tanpa firman kami akan babak belur, tapi firman-Mu yang hidup di dalam kami, itulah menjadi tongkat dan pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap kami tidak terhilang karena ada tongkat-Mu dan ada firman yang menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Bapa hamba berdoa, biarlah pada hari-hari ini Engkau pakai dapat porsi hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini, hingga pelayanannya ya Tuhan penuh dengan urapan dari Tuhan dan mengenal ke setiap kami, sehingga setiap anak-anak-Mu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat, domba yang menerima rumput yang hijau. Terima kasih Allah, terpuji nama. Berkati istri, berkati anak-anak. Haleluya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya umat-Mu di gereja ini hari demi hari bertumbuh karena firman yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali pengorbanan Yesus itu bukan semata-mata terjadi 2000 tahun lalu, tapi beribu-ribu tahun sebelumnya saat mulai penciptaan itu sudah ada cikal bakal. Terima kasih dan terimpartasi, terimplementasi ketika Yesus digantung, mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya gereja umat-Mu di tempat ini akan semakin kokoh lagi. Haleluya. Bertambah-tambah jumlahnya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman-Mu yang hidup memberikan terobosan-terobosan bagi kami. Oh haleluya. Yang mencari jodoh menemukan jodohnya, yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan, mencari kesembuhan memperoleh kesembuhan oleh karena firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan yang berbuat pada mengalami kelegaan. Terima kasih, bukan hanya terlintas di Alkitab tapi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, saudara kerja. Jadwal ibadah sepekan konser hari Kamis sementara libur menyambut Lebaran. Hati-hati tempat ini jam 5 sore pada hari Kamis. Pemuda zakat, pemuda hari Sabtu jam 6 sore. Dan kemudian ibadah kembali tempat ini 8 pagi pada hari Minggu. Sebentar di dalam diri korban syukur kita bisa bermati berdoa. Bapa terima buat anugerah mereka. Terima kasih buat segala berkat dan berkat. Sebentar Tuhan dalam beda korban syukur. Kami mau beri dengan perkiraan karena kami tahu itu semua adalah berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
kelima, hari Kamis, berketepatan di tempat kita ada pertemuan wilayah para hamba Tuhan, wilayah Metro dan Lampung Tengah. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 15 orang, dimulai jam 10 pagi. Oleh karena itu tolong disiapkan snack dan juga makan siangnya. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Kita siapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa, negara dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom Tuhan ada di atasnya, dan roh hikmat, kemampuan, kecakapan, serta roh takut akan Tuhan ada bagi setiap para pemimpin kami. Berdoa buat Taman Palem di mana kami berada beribadah. Tuhan berkati Taman Palem ini, Tuhan berkati seluruh karyawan, berkati Ibu Jenjen, berikan dia hikmat, berikan dia kemampuan dan kecakapan untuk mengelola semua apa yang sudah Tuhan percayakan. Berkati dia berlimpah-limpah. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan dan teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Berkatilah mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Tuhan, setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini, berkat shalom ada bagi setiap kami. Sekarang umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, menyertai keluar dan masuk. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, dan juga dalam rumah tangga serta rencana-rencana ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiranmu. Darah Yesus tutup bungkus dan menundungi engkau, dan para malaikat Tuhan bergema di sekelilingmu, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.